Baik, hari ini kita akan lanjutkan renungan kita sampai kepada kitab Ester pasal yang keempat. Ester pasal yang keempat. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Mordekai mengirim peringatan ini kepada Ester. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Ayat yang ke-14. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat. Tetapi kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Ya. Behind daripada semua tulisan ini adalah kisah bagaimana akibat ulah daripada seorang yang bernama Haman, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel terancam untuk dibunuh semuanya, ya, dibinasakan semuanya. Maka kemudian ayat-ayat ini timbul, Bapak Ibu sekalian. Mordekai berkata kepada Ester, jangan karena engkau tinggal di istana, kamu merasa aman. Nah, pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada tempat yang aman, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bahkan ketika Ester tinggal di istana pun, dia nggak ada jaminan untuk keamanan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita berlindung kepada keamanan yang daripada dunia. Sebab keamanan daripada dunia itu tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Dan keamanan dari dunia itu cuma semu semata-mata. Kita sudah melihat kalau kita mendengar, membaca berita, bahkan kita pernah melihat kejadian-kejadian bagaimana misalnya di dunia maya. Kita sudah memproteksi sedemikian rupa ya account kita mungkin dengan PIN yang hebat dan lain sebagainya masih bisa dibobol. Bahkan kita pernah ingat bagaimana peristiwa ketika teroris menyerang Amerika Serikat. Gedung Twin Tower, World Trade Center ya, WTC yang ada di kota New York ya. Kita tahu Amerika Serikat itu negara yang tingkat keamanan penjagaannya sedemikian hebat. Tapi teroris bisa menghancurkan kedua gedung kembar yang ada di kota New York itu. Ya. Dan kemudian kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya, rumah orang-orang yang terkenal, rumah orang-orang yang ternama, rumah orang-orang kaya raya yang sudah dilengkapi dengan CCTV, yang sudah dilengkapi dengan penjagaan sedemikian ketat, masih bisa dibobol, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berlindung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Mazmur 91 ayat yang ke-14 atau Mazmur 91 yang tiap hari kita deklarasikan, kita ucapkan, itu yang pertama-tama mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka akan ada perlindungan yang sempurna. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari please jangan berlindung kepada uang kita, jangan berlindung kepada kekayaan kita, jangan berlindung kepada gedung-gedung, jangan berlindung kepada kekuatan daripada dunia. Sebab keamanan yang sejati, perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi firman Tuhan dengan jelas berkata
bahwa tempat perlindungan yang kuat dan kokoh itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Allah semesta alam ini. Itu pelajaran yang pertama dari kitab Ester pasal yang keempat. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua, dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Mordekai itu mengingatkan Ester yang sekarang sudah menjadi ratu, ya. Mordekai mengingatkan Ester, kamu itu jadi ratu bukan karena kuat dan gagah kamu, bukan karena kamu cantik, tapi engkau bisa menjadi ratu, menjadi istri daripada Ahasiweros itu karena Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan hidupmu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh ketika Tuhan mengangkat kita. Tujuan Tuhan mengangkat kita itu pasti ada maksudnya, ya. Saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan, Bapak Ibu sekalian. Sebab alam semesta ini semuanya ada di dalam kekuasaan dan kontrol Tuhan. Jadi apa yang terjadi atas Ester ini diangkat menjadi ratu, menjadi permaisuri daripada raja yang terkenal itu Ahasiweros, ada maksud Tuhan. Dan salah satu maksud Tuhan itu yaitu melalui Esterlah Tuhan mau menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, kalau sampai orang-orang Israel pada zaman itu bisa dibinasakan semuanya, bisa dibunuh semuanya, maka rencana Tuhan untuk menurunkan juru selamat ke atas muka bumi ini akan gagal total. Tapi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Alkitab berkata kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutupnya, maka tidak ada satupun yang dapat membukanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita hari ini, mari kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita terima yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, termasuk karunia, talenta, kemampuan dan lain sebagainya, juga termasuk kesehatan dan waktu. Mari pakai semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu diri kita masing-masing. Ingat kitab Mazmur pasal yang ke-90 berkata bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Mazmur ini ditulis oleh Musa. Musa sendiri meninggal pada usia 120 tahun, ya. Musa yang menulis Mazmur 70 sampai Mazmur 90 ini itu usianya 120 tahun. Maksud Musa menuliskan Mazmur ini adalah bahwa hidup di atas muka bumi ini sungguh-sungguh sangat sementara. Dan kemudian maksud ditulis umur manusia 70 sampai 80 tahun bukan artinya kalau sudah 70 atau 80 tahun mereka meninggal, bahwa maksud daripada Mazmur ini yaitu bahwa hidup ini begitu berharga. Berarti maka itu mari pergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu untuk menjadi saluran berkat. Jangan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dia bilang begini, ayo mumpung hidup ini cuma satu kali, kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya kan? Untuk bersenang-senang karena hidup cuma satu kali. Nah, ini kan cara pandang yang salah. Justru karena hidup itu cuma satu kali, bukan pakai untuk senang-senang memuaskan hawa nafsu, tapi pakailah untuk hal-hal yang berharga, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, dan secara khusus pakailah hidup ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang ketiga yang disampaikan dari Ester pasal 4 ayat 13 dan sampai 14 itu, bahwa dikatakan
orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga sehingga mereka selamat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut dengan kehidupan ini, ya. Jangan pernah berharap dan mengandalkan manusia. Pengharapan kepada manusia itu sungguh-sungguh akan membuat kita terkutuk. Mengapa membuat kita terkutuk? Karena kita kecewa, ya kan? Orang yang mengandalkan manusia, mereka akan bilang gini, saya pikir, ya kan, saya kira saya akan ditolong. Ternyata tolongnya cuma begini. Ya, kalau Bapak Ibu lagi ada permasalahan, saya tolong ya, saya dukung dalam doa. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan pernah taruh pengharapan kita kepada manusia. Sungguh-sungguh akan mengecewakan, ya. Entah itu manusia yang kelihatannya menurut kita kaya, menurut kita punya kekuasaan, menurut kita punya banyak uang, menurut kita punya banyak kemampuan. Ingat Bapak Ibu sekalian, mereka hanyalah manusia, ya. Mereka itu bisa digerakkan Tuhan untuk hatinya dikeraskan maupun dilembutkan untuk menjadi saluran berkat buat kita. Maka buat apa berharap kepada manusia? Taruhkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam Mazmur 46 itu bahwa Tuhan itu akan menolong kita di dalam kesesakan. Dan dia sudah sangat-sangat terbukti, ya. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi arahkan aja hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Maka dengan cara Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita, ya. Nanti Tuhan bisa dengan berbagai macam cara dia menolong kita. Kalau kita pernah ingat peristiwa di Alkitab, bagaimana seorang nabi yang hebat, yang bernama Elia, Tuhan suruh di tengah-tengah masa krisis untuk bersembunyi, ya, di tepi sungai Kerit. Ya, coba kita lihat bagaimana seorang bisa hidup di tepi sungai Kerit seperti itu. Tetapi kita sudah membaca demonstrasi kuasa Allah, Tuhan memakai burung gagak, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara hidup seorang nabi yang hebat yang bernama Elia. Alkitab berkata, ya, secara rutin burung gagak itu memberikan makanan kepada Nabi Elia. Dan kemudian kita lihat bagaimana ketika sungai Kerit itu menjadi kering, ya, maka Tuhan memelihara hidup Nabi Elia melalui seorang janda. Bukan janda yang kaya raya, tapi janda yang miskin. Alkitab bilang begini, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang kita nggak pernah ada di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, bagaimana keluarga kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saya sudah meninggalkan istri yang baik hati ini yang luar biasa selama 4 tahun. Tidak ada dasar bahwa keluarga saya ini bisa dipulihkan, ya. Tapi istri saya, Ibu Yongki ini luar biasa terus berdoa, mengarahkan hati dan pengharapannya kepada Tuhan. Banyak tawaran-tawaran, ya, dari teman, dari keluarga, bagaimana cara untuk memulangkan saya dari rumah selingkuhan saya. Ada yang bilang begini, ya kan? Mari tak carikan dukun yang hebat. Aku carikan paranormal yang hebat. Aku jamin suamimu bisa pulang. Ada yang bilang gini, ayo kita laporkan polisi. Tangkap itu suamimu. Di penjara biar kapok. Nanti kalau udah di penjara, ya kan, maka suamimu akan bertobat. Banyak tawaran-tawaran. Ayo kita panggilkan ini. Ada orang-orang yang bisa tolong kamu. Biar dipukulin itu selingkuhannya
daripada suamimu sehingga suamimu bisa dilepaskan. Tapi Bu Yongki bilang, no, 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 ya kan? Aku nggak mau pakai cara-cara dunia. Pertolonganku datangnya hanya daripada Tuhan semesta alam ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari ketika dalam kesesakan kita ingat terus kepada Tuhan, sebab Tuhan punya cara yang tidak terbatas, ya. Bukan cuma 1 juta, 2 juta, tapi saya mau katakan Tuhan punya cara yang tidak terbatas menolong kita, ya. Sampai pada satu kali, kemudian saya pulang ke rumah saya bilang kepada istri saya, aku bertobat sekarang, ya kan. Istri saya kaget, saudara, ya kan. Ini nggak ada hujan, nggak ada bledek, nggak ada apa, nggak ada angin topan. Kok tiba-tiba pulang, kemudian bilang bertobat. Ya begitu, saudara. Cara Tuhan yang ajaib. Ya, hari ini kita sedang bergumul tentang apa? Arahkan hati kita bukan kepada masalah dan persoalan kita, tapi arahkan kepada Tuhan. Seperti Mordekai berani berkata dengan tegas kepada Esther, Tuhan pasti tolong kami orang-orang Yahudi. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang Yahudi juga secara rohani. Karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini juga keturunan Abraham, ya, keturunan orang Yahudi. Maka percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling aman di atas muka bumi ini hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan mempromosikan ke kita, Tuhan memberikan talenta kepada kita, bukan untuk dinikmati diri sendiri, tapi agar dipakai untuk saluran berkat buat orang lain, ya. Dan yang ketiga, bahwa pertolongan yang daripada Tuhan itu pasti datang. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Kami percaya firman-Mu itu iya dan amin. Roh Kudus, tolong kami untuk terus mengingat firman Tuhan ini, dan kami mau arahkan hati kami hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.